Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini di awal pekan Market Now di sesi pertama kembali hadir menjumpai Anda di edisi spesial dialog di mana pada pagi hari ini kita akan memperbincangkan terkait juga dengan penerapan sistem pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk emiten di Bursa Efek Indonesia tentunya dengan narasumber yang berkompeten pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai perbincangan, kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu. Di mana pemirsa tata kelola yang baik dalam perusahaan menjadi salah satu hal yang penting untuk menjadi pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Dan penerapan tata kelola yang baik dalam perusahaan tersebut tidak lepas dari fungsi audit internalnya. Namun dalam prakteknya, kasus penyelewengan yang melibatkan bagian audit internal di dalam perusahaan terkadang masih terjadi. Tata kelola yang baik dalam perusahaan menjadi salah satu hal penting untuk menjadi pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Dan penerapan tata kelola yang baik dalam perusahaan itu tidak lepas dari fungsi audit internalnya. Namun, dalam prakteknya, kasus penyelewengan yang melibatkan bagian audit internal di dalam perusahaan terkadang masih terjadi. Salah satu kasus fraud atau penyelewengan yang cukup terkenal adalah kasus Pharma, sebuah perusahaan retail farmasi asal Amerika Serikat yang eksekutifnya secara sengaja melakukan manipulasi pada laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kasus yang muncul tahun 1992 itu juga melibatkan akuntan dari kantor akuntan publik Cooper & Lybrand, yang kala itu merupakan salah satu dari 6 kantor akuntan publik terbesar di dunia. Tahun 2015, kasus skandal keuangan juga pernah terjadi oleh Toshiba. Saat itu, Komite Audit Independen menemukan penyimpangan pada laporan kondisi keuangan perusahaan elektronik asal Jepang tersebut. Keuntungan perusahaan dibesar-besarkan hingga 1,2 miliar dolar Amerika selama periode 5 tahun. Kasus ini membuat sejumlah pejabat Toshiba termasuk Chief Executive Officer-nya saat itu mengundurkan diri. Sementara itu dalam negeri, salah satu kasus fraud yang pernah terjadi adalah kasus Letter of Credit Fiktif BNI Cabang Kebayoran Baru yang mengemuka pada tahun 2003. Kasus fraud di BNI ini ditemukan ketika perseroan melakukan audit internal pada bulan Agustus 2003. Dan kasus ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Terjadinya berbagai kasus tersebut tentunya sangat disayangkan karena auditor yang seharusnya menjadi salah satu pilar penyelenggara tata kelola yang baik dalam perusahaan justru menjadi bagian dalam pelanggaran penerapan prinsip-prinsip tata kelola. Ya, pemirsa, untuk membahas penerapan sistem pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada perusahaan-perusahaan Indonesia termasuk emiten di Bursa Efek Indonesia, sudah hadir di studio Idea Channel pada pagi hari ini. Ada Bapak Hari Setianto, merupakan Presiden The Institute of Internal Auditor atau IIA Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Halo, selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Mas David, selamat pagi. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya Pak di pagi hari ini di Idea Channel. Kita langsung saja mulai perbincangan kita pada pagi hari ini. Ini cukup menarik dan mungkin juga ini bisa menjadi acuan juga terutama bagi para investor dan trader di pasar modal Indonesia ketika ingin berinvestasi kepada salah satu perusahaan atau emiten tertentu begitu. Pak Hari, bagaimana pandangan Anda terhadap penerapan sistem pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada perusahaan-perusahaan Indonesia, tentunya termasuk emiten di Bursa Efek Indonesia? Ya, jadi terutama yang terkait dengan internal auditor, memang fungsi dari internal auditor adalah memberikan assurance bahwa manajemen risiko maupun governance di dalam perusahaan itu efektif, ya. Itu awalnya dari sana. Ini kita dikenal sebagai lapis pertahanan ketiga, lapis assurance ketiga. Kalau ditanya di Indonesia bagaimana, ini sayangnya sebagian besar yang menjadi perjuangan kita adalah internal auditor itu masih lebih banyak berperan sebagai first line of defense. Jadi dia sering melakukan tugas-tugas yang seharusnya tugas-tugas itu dilakukan oleh manajemen lini gitu misalnya. Misalnya dia menerapkan mencari fraud, kemudian mengidentifikasi error dan sebagainya. Yang harusnya ini dilakukan oleh manajemen menggunakan sistem pengendalian intern yang diciptakan bersama-sama tentunya oleh direksi dan seluruh jajaran manajemen. Kemudian mereka sebagai first line of defense, kemudian di luar itu biasanya ada fungsi risk management, fungsi compliance, dan lain-lain. Ini yang menjadi second line of defense, memastikan apakah yang dilaksanakan oleh manajemen ini jadi atau tidak. Baru internal auditor itu lebih kepada broad
view gitu, memastikan bahwa assurance yang dilakukan oleh level 1 maupun level 2 ini sudah berjalan efektif atau belum. Nah, sayangnya di kita masih belum sampai setaraf itu. Tentunya sebagian besar ya, tapi kalau sekelompok kecil, perusahaan-perusahaan yang sudah advance, juga lembaga-lembaga yang sudah advance, itu sudah mencapai ke tahap itu. Jadi internal auditornya menjadi third line of assurance yang memastikan risk management dan governance efektif dalam perusahaan. Pak Hari, apa sebenarnya yang menyebabkan kondisi ini terjadi begitu? Apakah dari sisi kesiapan dari perusahaan tersebut, ataupun mungkin dari sisi sumber daya manusia yang masih belum mumpuni, atau mungkin ada faktor lain? Ya, kelihatannya memang tidak terlepas dari sejarah ya kan, karena di kita itu internal auditor itu dulunya namanya inspektorat, lebih dikenal semacam itu. Jadi memang inspektur yang akan mengawasi. Kalau tidak ada inspektur, maka orang tidak akan melakukan pekerjaannya dengan benar. Padahal dengan sistem itu terbalik, sudah berubah, gitu Pak. Jadi apakah karena kurang SDM? Saya kira itulah tugas kami Pak, sebagai institut internal auditor untuk memberikan pencerahan, pemahaman, mendatangkan best practices, menggunakan standar global, ya, dan juga dan lain sebagainya. Kemudian secara institusi saya kira kita semua sudah cukup baik. Dari bursa sudah dari Bapepam sudah menetapkan perlu OJK sekarang ya, mohon maaf, menetapkan perlunya internal audit di sebuah perusahaan gitu kan. Soalnya sayangnya mungkin yang perlu dilengkapi adalah sekarang ini ada berapa yang masih formality. Hanya auditnya ada, tapi yang ditugasi adalah petugas operasional yang levelnya junior dan sebagainya. Padahal untuk menjadi internal audit seperti yang tadi kami gambarkan, perlu didukung berbagai hal, misalnya posisinya harus cukup baik, ya kan? Kemudian didukung staf yang cukup, kemudian didukung dana yang memadai, ya, gitu. Jadi berbagai hal Pak, ini yang menyebabkan situ. Reporting lain juga sama masalahnya. Di kita biasanya internal audit hanya report kepada satu chief eksekutif saja, padahal best practice internasional harus punya dual reporting line, satu ke chief eksekutif, yang satu kepada audit komite atau komisaris gitu. Bahkan di negara lain justru solid lainnya adalah komisaris, dotted lainnya kepada CEO semacam itu. Jadi berapa hal yang perlu kita lakukan untuk pembenahan. Baik, tapi Anda melihatnya dari tahun ke tahun, kemudian juga dari trennya dalam beberapa waktu terakhir, apakah ada perbaikan ini ke arah yang lebih baik secara keseluruhan, baik dari sistem yang sudah Pak Hari sebutkan tadi? Ya, cukup bagus sekali perkembangannya. Dari sisi membership IAI juga bertambah, kemudian dari kesadaran stakeholders kita bersama-sama, selain institut internal auditor yang mungkin lebih banyak membernya adalah perusahaan, ada BPKP, ada asosiasi internal auditor pemerintah yang membernya juga pemerintah. Mereka semua cukup bagus, kemudian menggunakan sama juga standar global yang kami fasilitasi dari IAE. Kemudian mereka juga mengenal apa yang namanya internal audit capability model, di mana kira-kira 2 tahun yang lalu Pak Presiden itu merasa kecewa karena 80% auditor itu masih di level 1. Irjen masih level 1. Nah, untuk itu saya kira BPKP telah melakukan pekerjaan yang besar, sehingga targetnya dalam 5 tahun terbalik. Yang level 1 tinggal 15%, yang 85 sudah level 3. Ada ini saya kira ya, perkembangannya sangat. Pak Hari, perkembangan cukup baik ya untuk perkembangan dari sistem pengelolaan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada perusahaan. Semakin menarik, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Hari. Nah, pemirsa, telah bersama kami Market Now di sesi pertama edisi spesial dialog akan segera kembali usai komersial berikut ini. Masih di Market Now sesi pertama, masih di edisi spesial dialog. Pemirsa, di mana kasus fraud terkait audit yang baru-baru ini terjadi di dalam negeri adalah kasus tertangkapnya 2 auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK karena kedapatan menerima suap terkait pemberian status wajar tanpa pengecualian untuk Kementerian Desa. Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 26 Mei 2017 di kantor BPK dan Kementerian Desa atau Kemendes. Pejabat Kemendes diduga melakukan suap kepada auditor BPK agar laporan keuangan lembaga tersebut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Dalam kasus ini ada 7 orang yang diamankan oleh KPK, namun untuk sementara KPK telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus tersebut.
1 orang diantaranya adalah pejabat eselon 1 BPK, seorang lagi auditor BPK, dan 2 lainnya adalah pejabat Kemendes yang salah satunya adalah Inspektur Jenderal atau Irjen Kemendes. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Haris Setianto, merupakan Presiden The Institute of Internal Auditor atau IIA Indonesia. Pak Hari, kita akan lanjutkan kembali. Sebelum kita berbincang terkait juga dengan masalah fraud ini, Pak Hari, terkait juga dengan manajemen risiko yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dan khususnya oleh emiten di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana sejauh ini Anda melihat? Ya. Kalau ditanya manajemen risiko, tentunya salah satunya risiko fraud itu pasti Pak ya, itu pasti. Makanya di dalam sistem pengendalian intern yang baik, salah satunya harus memiliki di dalam perusahaan harus ada program FRA, Fraud Risk Assessment. Jadi apa saja fraud yang bisa terjadi di perusahaannya, apa saja yang terjadi di perusahaan sejenis, kemudian seberapa jauh kita sudah memiliki sistem untuk mencegah hal tersebut. Ada FRA Pak, Fraud Risk Assessment. Kemudian juga risiko sebenarnya kan tidak hanya di situ, ada risiko safety health, ada risiko error, risiko operation, teknologi dan sebagainya. Jadi kalau di Indonesia tentunya manajemen risiko sudah cukup baik, sudah mulai bergerak, kita mengikuti ISO 31000, itu juga yang di-assure nantinya oleh internal auditor di dalam perusahaan-perusahaan. Kemudian tetapi barangkali yang perlu ditekankan adalah seringkali kita melakukan manajemen risiko hanya semata-mata untuk mencegah atau untuk mendeteksi error-error yang bisa terjadi. Jangan sampai ada error dan sebagainya. Padahal tidak semacam itu. Ya kan? Resiko bisa datang dari mana saja, apalagi zaman sekarang ada business disruption, kita baik-baik saja, pekerjaan kita baik, tetap aja bisa resiko. Contohnya mungkin Nokia salah satunya, dia do good, dia do well, tetapi kemudian juga hilang juga BlackBerry, Xerox dan sebagainya. Mereka gitu. Jadi resiko bisa muncul ke sana. Nah ini yang mungkin masih belum di kita, masih kurang maju lagi mencari unknown risk. Ya, biasanya risk yang kira-kira non risk, padahal di dalam masa bisnis ini unknown risk. Nah itulah juga yang kemudian didorong oleh best practice dari internal audit yang ada sekarang. Jadi kita mendorong internal audit kita untuk menjadi trusted advisor bagi perusahaan, bukan hanya policeman. Dulu kan hanya sekedar policeman yang after the fact, setelah kejadian baru auditor masuk dan sebagainya. Tapi sekarang kita lebih dari awal, lebih dari prevention, ya kan, mungkin membantu detection dengan teknologi tentunya, kemudian incident handling dan seterusnya, tetapi lebih kepada sana sehingga tujuan kita adalah menjadi trusted advisor supaya manajemen juga bisa mengelola perusahaan secara lebih komprehensif, melakukan risk management secara enterprise wide, tidak silo. Sekarang kan silo, ada yang mengelola risiko fraud, ada yang mengelola risiko safety health, kan? Ada yang mengelola risiko operation. Yang silo mungkin satu sisi ini risiko, tapi bisa kalau ditangani bisa merugikan di pihak lain misalnya kan. Dari sisi finance mungkin risiko, tapi dari sisi marketing kalau ditangani malah ada risiko lagi yang lebih besar, reputasi perusahaan menurun dan sebagainya. Nah inilah yang kita lakukan dengan mendorong internal auditor menjadi trusted advisor. Mereka akan mendorong juga perusahaannya untuk lebih mengelola risiko dengan cara lebih komprehensif, enterprise-wide, bukan silo kepada masing-masing. Ya, baik, Pak Hari, sebenarnya untuk penerapan dari manajemen risiko ada standar minimal tidak, Pak? Ya, sebenarnya ada maturity modelnya, karena mengelola manajemen risiko itu juga nggak bisa dipaksakan, misalnya menggunakan yang advance yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan asing dan sebagainya, tetapi harus sesuai dengan maturity dari perusahaan itu sendiri gitu loh. Hampir sama dengan internal audit, harus sesuai dengan maturity gitu loh. Jadi kalau misalnya level perusahaannya, level teknologinya segala macam masih belum advance, ya tentunya kita yang sederhana saja. Bagaimana mengenali risiko, bagaimana menangani dan sebagainya. Belum ada pengukuran yang sophisticated gitu. Belum ada manajemen yang sifatnya juga sophisticated dan sebagainya gitu. Jadi ada maturity levelnya. Karena kalau kita langsung menggunakan yang advance, menjiplak orang lain, itu biasanya malah fail. Karena orang bingung, loh kok sekarang saya harus mencatat ini, itu, dan sebagainya. Dulu kan saya hanya melakukan pekerjaan begini. Sekarang enggak. Nah, dalam manajemen risiko itu prinsipnya adalah bahwa mengelola risiko itu bagian dari mengelola perusahaannya. Mengelola kegiatannya maksud saya. Gitu. Jadi orang yang di operation, di pelayanan, ya bagaimana melayani customer itu, kemudian di dalam itu ada
step-step pengelolaan risiko. Jadi embedded di situ. Oke, terkait juga dengan level tadi, Pak, hari ini juga cukup menarik, terutama bagi emiten-emiten yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, statusnya udah TBK begitu. Penerapan dari tata kelola yang baik, kemudian manajemen risiko. Apakah Anda melihat berbeda ini dengan perusahaan-perusahaan yang belum melantai di Bursa Efek Indonesia? Iya. Agak susah aja karena ada level saya kira. Kita nggak bisa bicara 500 perusahaan ini sama gitu loh. Saya menjawabnya agak susah. Tapi paling tidak rata-rata standar minimal mereka sudah penuhi. Ya, maksud saya gini. Jadi kalau ada beberapa tentunya di lapis bawah ini yang saya kira masih belum. Masih elementer tadi, masih bahkan internal auditnya aja tadi tempelan saja karena diwajibkan oleh otoritas ada di sana. Padahal petugas operasional yang junior levelnya menjadi internal audit, apalagi manajemen risiko dan sebagainya. Mungkin di dalam bukunya dia punya laporan, punya dokumentasi dan sebagainya. Ada level sini gitu semacam itu. Tapi juga saya tidak boleh menafikan yang di atas itu banyak yang advance gitu loh. Jadi makanya saya agak susah membicarakan yang 530-an sekian. Tapi mungkin sebagai internal audit, sebagai pengamat yang pengen pasar saham kita juga bagus, pengen perusahaan kita yang melantai juga benar-benar ada manfaatnya. Karena masuk bursa kan salah satunya adalah untuk transparansi, perbaikan sistem dan sebagainya. Supaya itu sebenarnya yang bawah ini saya nggak bisa prediksi berapa persen, itu perlu tingkatkan, Pak. Perlu di enforce untuk memiliki internal audit yang baik, menggunakan standar global, IAE, menerapkan risk management yang baik dan sebagainya. Yang bawah ini masih banyak yang perlu di enforce, Pak. Itu. Baik, Pak Hari, tadi kita sudah sampaikan informasi Pak Hari terkait juga dengan kasus fraud yang baru-baru ini terjadi dan melibatkan oknum BPK dan salah satu dari kementerian begitu. Apakah menurut Anda institusi pemerintahan memang masih perlu banyak pembenahan terkait dengan tata kelola yang baik ini? Ya, sebelum bicara masih perlu, tapi saya harus appreciate dulu bahwa dalam 4-5 tahun terakhir ini sudah ada langkah yang sangat besar, Pak. Itu terutama yang saya cerita tadi, waktu Pak Presiden kecewa di BPKP pada waktu itu, pada rapat koordinasi pengawasan di mana 85% inspektorat masih di level 1. Setelah itu tuh langkah besar. BPKP dan Irjen-Irjen membuat program di mana mereka harus dalam 5 tahun menjadi level 3, 85%, 15% level 1. Jadi perbaikan itu sudah dilakukan, Pak. Gitu. Termasuk dalam rombongan kita di IAE tadi, membership di kita juga banyak dari public sector. Tadi juga di rombongan kita juga ada dari Inspektur Utama Sekjen DPR, dan DPR juga pernah audiensi dengan kita. Jadi di public sector perkembangannya banyak. Upaya yang dilakukan sudah banyak, sudah cukup banyak. Kemudian apakah ternyata masih kurang, yaitu memang mungkin bagian dari perjuangan yang harus terus dilakukan. Baik, Pak Hari, semakin menarik, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Tetap bersama kami, Market Now di sesi pertama edisi spesial dialog akan segera kembali usai komersial berikut ini. Di Market Now sesi pertama dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hari Setianto, merupakan Presiden dan Institute of Internal Auditor atau IIA Indonesia. Pak Hari, kita akan lanjutkan kembali. Sebenarnya Pak Hari, apa bentuk dari kontribusi IIA dalam membantu para profesional dan organisasi untuk memiliki sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola yang baik sampai sejauh ini? Ya, kami tentunya mengutamakan menservis member kami. Karena sebenarnya resources itu banyak sekali secara internasional, cuma mungkin sebagian member kami terhalang oleh bahasa, sehingga kami melakukan penerjemahan yang masif terhadap resource ini, sehingga members akan mendapat benefit. Kalau member punya akses kepada resources semacam itu, tentunya mereka bisa mengupgrade performance dari internal audit di lembaganya masing-masing, itu semacam itu. Jadi itu kita berikan. Member service semacam itu. Kemudian kami di IIA ini semuanya volunteer, jadi boardnya itu adalah volunteer. Kemudian kita juga bekerja sama dengan IIA Global, jadi kita sering juga melaksanakan conference di Indonesia, National Conference, akan dihadiri juga oleh pengurus dari Global akan datang, itu bulan September di Bandung. Kemudian secara internasional juga kita punya reguler, biasanya di bulan Maret itu di SOPEC, South Pacific Conference sekitar Australia. Kemudian Juli itu internasional, pindah-pindah
Conference, kemudian September itu European, kemudian November itu ASEAN. Jadi ada rutin dari sisi kita gitu. Jadi satu member service, kemudian akses kepada internasional. Kemudian dari sisi sertifikasi, kita juga menyelenggarakan sertifikasi CIA, Certified Internal Auditor, CRMA, Certified Risk Management Assurance, CCSA, Certified in Control Safe Haven, supaya ahli menjadi internal control, CGAP, Certified Government Auditing Professional, CFSI, Certified Financial Service Auditors. Ini auditors untuk pasar modal, bank, dan asuransi dana pensiun, semacam itu. Jadi certification. Kemudian juga kita melaksanakan quality assurance review. Jadi setiap internal audit function di dalam perusahaan itu punya kewajiban 5 tahun sekali paling tidak, tapi best practice-nya harusnya 3 tahun sekali, itu direview oleh pihak eksternal. Seberapa jauh internal audit mereka. Inilah yang akan mengangkat praktek internal audit di perusahaan itu. Jadi kita lakukan itu. Dan bulan Mei ini kebetulan awareness month. Jadi kita melaksanakan awareness termasuk mencet bursa perdagangan tadi juga dalam rangka awareness. Kita juga sudah melakukan berbagai hal. Kita merich kepada young people, student, kita ke kampus-kampus sudah melaksanakan. Kemudian kita kemarin mendiskus bagaimana mempelajari atau mengerti auditor yang generasi milenial, karena mereka sudah berbeda dengan kita, cara belajarnya, loyalitasnya juga berbeda. Jadi setelah generasi milenial ini, kemarin kita juga melakukan diskusi, kita juga sudah melakukan fun walk di Car Free Day, kemudian tanam pohon di Ciliwung bersama Rindam Jaya, tanam pohon, sebar ikan, ya juga bakti sosial kepada masyarakat setempat. Kemudian ada olahraga juga futsal dan berbagai hal, terakhir buka bersama. Tapi tujuannya adalah bahwa di bulan Mei ini adalah bulan kesadaran internal audit di seluruh dunia. Jadi kita juga mengencourage member kita untuk melakukan sosialisasi di perusahaan masing-masing. Dan mereka gambarnya di-upload ke kita, nanti ada yang kita kasih juara siapa. Oke, baik. Pak Hari, sebenarnya berapa anggota IAA dan berapa orang yang sudah memiliki sertifikasi internasional? Ya. Kalau IAA sekarang 1.500 orang, ini masih sangat sedikit sekali dibanding populasi di auditor di Indonesia yang mungkin ada sekitar 50.000 barangkali totalnya. Kita masih 1.500 orang, itu pun sudah tumbuh hampir 60% dibanding 2 tahun yang lalu. Jadi kita udah ini. Makanya antara lain kita melakukan terjemahan tadi supaya akses service member juga ada. Kemudian juga mendorong otoritas untuk membuat mandatory internal audit. Yang di emiten sudah mandatory, tapi karena baru singkat sekali regulasinya, sehingga akhirnya ya tadi hanya kayak formalitas saja. Hanya low level ditunjuk internal auditor, dilaporin ke bursa, saya udah punya auditor. Padahal harus paling nggak 3 hal, dia posisinya harus bagus, didukung oleh staf yang kompeten, kemudian didukung sumber daya yang memadai. Harusnya semacam itu kalau menjadi internal auditor yang baik. Oke, Pak Hari, waktu kita cukup terbatas dan semoga penjelasan dari Anda bisa memberikan juga pengetahuan bagi pemirsa IDX Channel, dan semoga juga untuk kedepannya IAA tetap bertumbuh dari sisi anggota, dari tingkat pemahaman, kemudian juga sosialisasinya tetap gencar dilakukan. Terima kasih Pak Hari atas waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih, Mas Dan David. pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Hari Setianto, merupakan Presiden Institute of Internal Auditor IAA Indonesia. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai berjumpa kembali. Pak Hari, terima kasih banyak. Pak David ya. Oke Pak David ya.